Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mahanika dengan NIM 2311015. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi Orange untuk analisis data menggunakan feature ranking. Jadi sebelum mulai untuk menganalisis datanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan tentang feature ranking. Jadi feature ranking ini digunakan untuk menilai variabel berdasarkan korelasinya dengan variabel target, baik diskrit maupun numerik. Kemudian feature ranking ini berguna untuk mengevaluasi dan mengurutkan fitur dalam sebuah dataset berdasarkan relevansi terhadap variabel target. Nah, jadi si feature ranking ini berfungsi untuk mengurangi dimensionalitas, kemudian untuk meningkatkan performa model dan percepat pelatihan dari model. Jadi feature ranking dapat membantu untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang paling penting dan menghilangkan fitur-fitur yang tidak penting. Kemudian feature ranking juga bisa mengurangi jumlah fitur yang digunakan serta akan mempercepat proses pelatihan model secara signifikan. Baik, mungkin untuk pendahuluan dicukupkan sampai di sana saja. Sekarang kita masuk ke bagian cara menggunakan aplikasi Orange untuk identifikasi menggunakan feature ranking. Baik, yang pertama itu kita buka dulu aplikasi Orange-nya. Kemudian sudah muncul Orange-nya. Kemudian kita pilih file. Kemudian pada file ini kita inputkan data yang ingin kita analisis feature rankingnya. Nah, di sini kita pilih di bagian sini. Kemudian kita pilih file yang akan kita analisis. Kemudian di sini kategorinya ada 11 kategori dengan kategori nomor 8 itu diagnosis, itu tipenya kategori, role-nya target, dan values-nya diabetes, hipertensi, infeksi sehat. Kemudian setelah dimasukkan file, kemudian kita pilih fitur input. Setelah itu kita hubungkan antara file dan input dengan garis antara file dan input itu kategorinya data. Kemudian setelah di input kita cari rank. Kemudian dari input ke rank kita masukkan juga, kita sambungkan garisnya. Kemudian kita cari lagi scatter plot. Dari rank ke scatter plot kita hubungkan lagi. Jadi untuk dari rank ke scatter plot itu datanya reduce data to data. Nah, setelah seperti ini kita akan mulai melihat satu persatu dari si feature rankingnya. Yang pertama dari input terlebih dahulu. Kemudian di bagian input di sini ada default methodnya, ini bisa dipilih. Ada seperti down input, ini tidak diinput apapun. Kemudian ada average, terus ada statistic value, kemudian fixed values numeric variables, kemudian ada model based importer, kemudian ada random values dan remove intent with unknown values. Kemudian setelah dari input kita buka bagian rank. Nah, di sini di bagian rank itu muncul seperti ini. Jadi ini di bagian sebelah kiri ini bisa dicentang semua atau dipilih apa saja yang akan kita centang. Misalnya seperti ini FCBF-nya tidak dicentang, jadi untuk FCBF-nya itu tidak keluar, atau misalnya seperti ANOVA itu tidak dicentang, juga ANOVA tidak keluar. Jadi ini bisa dicentang semua atau beberapa saja yang ingin kita analisis atau yang ingin kita pelajari. Nah, kemudian dari rank itu kita masuk ke scatter plot. Nah, di scatter plot ini nanti akan terlihat seperti ini. Ada bagian-bagian warnanya. Nah, di sini warna biru untuk diabetes, kemudian warna merah untuk hipertensi, kemudian warna hijau untuk infeksi, dan warna oranye untuk kategori orang sehat. Nah, di sini untuk axis X-nya bisa dipilih. X itu bagian bawah, sedangkan yang Y itu bagian tegak lurus. Ini bisa dipilih gula darah post-meal atau gula darah fasting. Kalau fasting gini. Nah, kemudian ada yang ini juga. Terus ada oxysaturation. Kemudian bisa juga diagnosis dan diagnosis, itu analisisnya seperti ini scatter plotnya. Kemudian pada aksisnya juga bisa diganti seperti aksis X. Bedanya kalau di aksis Y itu plotnya berbentuk seperti tegak lurus, sedangkan pada aksis X itu dia plotnya berbentuk seperti datar atau tidak tegak lurus. Nah, pada aksis X-nya ini saya masukkan glukosa post-meal, kemudian aksis Y-nya BP dia 0. Jadi scatter plot yang terbentuk seperti ini. Dan ini bisa dilihat kalau yang merah
itu adanya hipertensi, di kelasnya itu diagnosisnya hipertensi. Kemudian featuresnya glucose fasting itu 97,81, BP SIS 0-nya 167,06, oxy saturation-nya 96,90. Kemudian untuk yang warna biru itu diabetes, diagnosisnya diabetes. Kemudian featuresnya glucose fasting 194,223, BP SIS 0-nya 111,58 dan oxy saturation-nya 98,75. Sedangkan warna hijau itu infeksi, glucose fasting-nya 103,48, BP SIS-nya 115,19, kemudian oxy saturation-nya 91,86. Sedangkan yang warna oranye ini kategori untuk orang sehat, itu diagnosisnya pada manusia sehat, glukosa fastingnya 103,41, BPSIS-nya 104,76 dan oxy saturation-nya 98,576. Jadi setelah dianalisis tadi, feature ranking itu berfungsi untuk mengidentifikasi biomarker yang penting, kemudian mengurangi jumlah variabel yang tidak relevan dan meningkatkan interpretasi model. Nah, contoh dari mengidentifikasi biomarker yang penting ini bisa dilihat pada bagian rank. Itu yang paling banyak itu yang glukosa post meal itu nomor 1 dengan info gain-nya 0,9, gain rasionya 0,4. Terus ada ANOVA-nya 241, X kuadratnya 95, relief F-nya 0,2, FCBF-nya 0,8. Nah, sedangkan yang paling kecil itu ada HR30 dengan info gain-nya 0,2, gain rasionya 0,1, ANOVA-nya 23,5, X kuadratnya 28,6, relief F-nya 0,05 dan FCBF-nya 0,0. Selain itu, feature ranking ini juga menggunakan ANOVA untuk melihat seberapa besar perbedaan rata-rata suatu variabel antar kelompok penyakitnya. Misalnya seperti pada diabetes dan hipertensi tadi, itu bisa dilihat di bagian ANOVA-nya itu pada glukosa post meal itu ANOVA-nya sebesar 241,379. Nah, sedangkan yang paling kecil itu pada HR30 yaitu 23,5444. Kemudian pada analisis feature ranking juga digunakan relief F untuk mempertimbangkan hubungan antar sampel dan untuk data kesehatan yang cukup kompleks. Nah, ini bisa dilihat pada relief F-nya itu pada glukosa post meal itu sebesar 0,22. Nah, sedangkan yang paling kecil itu pada temperatur body 30 itu 0,047. Nah, kemudian dari hasil feature rank tadi bisa disimpulkan bahwa glukosa post meal dengan glukosa fasting itu adalah data yang paling tinggi yang bisa dianalisis oleh si feature rankingnya. Jadi feature ranking ini berguna untuk mengurutkan data yang paling banyak dari nomor tertinggi sampai dengan nomor terendah. Jadi di sini nomor tertinggi itu pada glukosa post meal, sedangkan nomor 2 itu glukosa fasting dan diikuti dengan nomor-nomor selanjutnya. Nah, jadi untuk penjelasan terhadap scoring method pada si ranking ini kayak info gain, gain ratio, Gini, ANOVA, X kuadrat, relief, FCBF itu akan saya jelaskan. Nah, jadi untuk information gain itu mengukur berapa banyak informasi yang diperoleh tentang targetnya. Kemudian kalau untuk IGR atau information gain ratio itu untuk modifikasi dari information gain yang mengoleksi bias terhadap fitur dengan banyak nilai unik. Kemudian Gini decrease itu untuk ketidakseimbangan kelas pada subset data dan digunakan untuk mengukur impurity data. Kemudian ANOVA itu untuk fitur numerik dan target kategori untuk menguji apakah rata-rata nilai fitur berbeda signifikan antar kelas targetnya. Kemudian ada X kuadrat untuk uji statistik mengukur hubungan antara fitur kategorikal dengan kelas target. Kemudian ada relief F itu algoritma feature weighting yang menghitung bobot fitur berdasarkan kemampuan fitur membedakan intens dan berdekatan dari kelas yang berbeda. Kemudian yang terakhir itu ada FCBF, itu metode filter cepat untuk memilih fitur berdasarkan korelasi dan redundasi dari fiturnya. Baik, mungkin untuk penjelasan dari feature ranking cukup sekian. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.